Perang Diponegoro adalah perang besar yang terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang Diponegoro juga dikenal dengan Perang Jawa. Pada saat itu, pasukan dari Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock dan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Pada saat masa peperangan terjadi, banyak penduduk Jawa yang tewas yang mencapai 200.000 jiwa, dan dari pihak Belanda 8.000, dan serdadu pribumi sebanyak 7.000. Latar belakang sebab khusus. Provokasi yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan juga membongkar makam keramat. Diponegoro tersingkir dari kekuasaan karena telah menolak untuk berkompromi dengan Belanda dan lebih memilih untuk ke Tegalrejo. Latar belakang sebab umum. Timbulnya rasa kekecewaan dan kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan. Sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. Kehidupan rakyat yang semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak. Wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi yang mulai kehilangan kedaulatan. Latar belakang sebab umum. Pemasangan patok oleh Belanda untuk membangun jalan yang melintasi tanah dan juga makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1824. Proses terjadinya Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin atas pasukannya dengan perang gerilya. Sebelumnya, Jenderal Van der Capellen menjalankan strategi yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai, dan juga untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro karena menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang. Perundingan ini pun gagal dalam mencapai kata sepakat. Karena inilah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan membawa dampak yang membuat kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta berkurang dan banyak menguras kas Belanda. Tokoh-tokoh Ratu Ageng Ibu tiri dari Pangeran Diponegoro lebih pro terhadap Belanda. Patih Denjo, Patih yang bekerja sama dan pro terhadap Belanda. Kyai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan yang membantu Pangeran Diponegoro. Pangeran Mangkubumi sejak awal mendukung pemberontakan Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. ISS/KS Pakubuwono membantu dan mendukung Pangeran Diponegoro. Raden Tumenggung Sentot Ilbiasa Perwajidinggo, Bupati Gatan, panglima utama dalam peperangan dan memberi dukungan kepada
Pangeran Diponegoro yang pada akhirnya menyerah diri kepada Belanda setelah Kiai Mojo dan Pangeran Menghuang ditangkap. Akhir perang. Untuk menghadapi perang Diponegoro, Belanda harus menarik pasukan yang dipakai untuk perang di Sumatera Barat. Pada saat itu Belanda juga sedang menghadapi perang besar, yaitu perang pribadi. Berakhirnya masa penjajahan, maka berakhir juga segala kesusahan para rakyat yang turut kerja paksa dan membuat mereka semakin susah dan sengsara, di mana semuanya dilakukan untuk menciptakan kedamaian di negeri tercinta ini. Namun akhirnya Belanda harus melawan kedua belah pihak itu dan bersatu untuk berbalik melawan kolonial Belanda. Berakhirnya Perang Jawa menjadi akhir dari perlawanan dari seluruh bangsawan Jawa pada waktu itu. Setelah perang ini berakhir, maka jumlah penduduk menyusut.